Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi ya dengan saya. Jadi di sini kemarin kita sudah mempelajari atau sudah mengingat kembali perkara apa sih itu basis data. Kemudian kalian sudah mengerjakan tugas juga mengenai SQL. Apakah SQL juga sama? Apakah SQL itu sama dengan MySQL? Nah, sebagian jawaban dari kalian itu sudah benar, tapi ada yang perlu sedikit Budian luruskan saja. Maka dari itu kita mengingat kembali SQL ya. SQL yaitu Structure Query Language. Nah, ini pengertiannya. Query adalah perintah. Nah, banyak yang bilang kemarin adalah SQL adalah bahasa yang digunakan. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Karena nanti kalau misalnya kalian menggunakan kata bahasa di situ, kalian akan merujuk pada bahasa pemrograman. Padahal di sini query itu tidak termasuk, atau SQL ini tidak termasuk bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman yang sudah kalian pelajari kemarin kan seperti HTML, PHP, kemudian C++. Nah, query ini bukan termasuk bahasa pemrograman, tapi dia hanya perintah saja. Perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. Nah, SQL sendiri ini bisa disebut bahasa tingkat tinggi, bukan bahasa pemrograman ya, sekali lagi, atau perintah tingkat tinggi. Mengapa dikatakan demikian? Karena dia bahasanya atau kalimatnya itu bisa manusia mengerti. Orang awam pun itu bisa memahami. Beda dengan yang seperti PHP, if else, kemudian itu hanya orang-orang tertentu atau yang mempelajari bahasa itu yang tahu. Kalau SQL ini dikatakan tingkat tinggi karena dia familiar. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan itu bisa diterjemahkan oleh orang awam. Nah, itu pengertiannya. Jadi sedikit yang Budian luruskan penggunaan kata bahasa dan perintah. Oke. Kita ingat kembali bahwa SQL ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya DDL, ada yang namanya DML. DDL ini sendiri yaitu Data Definition Language, atau mendefinisikan struktur basis data. Bisa struktur basis data atau struktur tabel. Nah, ini sama saja. Artinya DDL ini dia mendefinisikan strukturnya terlebih dahulu. Ibaratnya kalau kamu membuat sebuah rumah ya, kamu harus tahu strukturnya dulu seperti apa, pondasinya seperti apa, rumahnya ini seperti apa mau kamu bangun. Nah, ada berapa jumlah kamarnya, ada berapa ukurannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah create, drop, alter. Nah, itu termasuk query DDL. Nah, beda lagi dengan DML, yaitu Data Manipulation Language. Nah, ini merupakan bagian untuk memanipulasi basis data. Jadi kalau yang DDL itu sudah membuat strukturnya, di DML ini kita melakukan pengaksesan data. Jadi bisa merubah-rubah data yang sudah ada di dalam tabel tadi. Bisa kamu tambahkan, bisa kamu hapus, bisa kamu ubah datanya. Maka dari itu contohnya adalah insert, select, delete, dan update. Oke. Yang Budian bahas pada pertemuan kali ini kita kupas DDL dulu. Nah, tadi sudah sempat ya Budian bilang bahwa DDL itu contohnya adalah create, alter, dan drop. Ini yang sering kali kita gunakan. Create ini untuk membentuk basis data atau tabel. Sebenarnya tidak hanya basis data atau tabel saja, tapi ada nanti kita belajar lebih lanjut mengenai create. Create ini ada banyak sebenarnya, ada create function, nanti ada create prosedur, ada create trigger. Tapi yang umum atau yang biasa mungkin, atau yang kelas 11 kemarin sudah kalian pelajari, itu create ini untuk membentuk basis data dan tabel. Alter itu untuk mengubah struktur tabel. Artinya apa? Mengubah struktur itu seperti menambahkan kolom, menambahkan kolom tabel ya, merubah tipe datanya. Nah, itu
drop ini untuk menghapus basis data atau tabel. Jadi bukan delete ya, kalau data definition language itu kita gunakan drop. Ini nanti yang dibedakan juga dari DML. Oke, ini contohnya. Nah, contohnya Budian ingin membuat tabel bernama data siswa, di mana struktur tabelnya seperti pada ini. Ya. Jadi ada nama kolom dan tipe data. Ada berapa kolom? 4. 1, 2, 3, 4. Ini nanti kolom tabel maksudnya. Oke, NISN varchar 20. Artinya apa sih varchar 20 ini? Nah, coba diingat-ingat kembali ya. Varchar itu berarti nanti data yang diisi adalah berupa kalimat atau huruf. Nah, berupa kalimat ya, dengan panjang 20. Artinya jika hurufnya itu tadi lebih dari 20, dia tidak akan bisa tersimpan dalam basis data. Nah, kemudian ini nama, alamat, umur. Nah, tadi Budian bilang untuk membuat, maka kita menggunakan create. Ya, create bahasa Indonesia yang membuat. Jadi, karena kita membuat tabel, maka create tabel. Nama tabelnya apa? Data siswa. Jadi, setelah create tabel, itu ada nama tabelnya apa? Kemudian kurung NISN, nama kolomnya. Kemudian tipenya apa, panjangnya berapa atau lengthnya berapa, koma. Nah, sampai ke bawah, sampai ke kolom akhir, integer 2. Loh Bu, ini apa? Primary key. Nah, masih ingat primary key apa? Oke, nanti Budian tanyakan di grup WA saja. Primary key. Nah, coba diingat-ingat primary key apa. Jadi key itu sebenarnya ada banyak, salah satunya ada primary key, nanti ada foreign key, ada candidate key. Nah, ini coba dibuka-buka lagi mengenai macam-macam key yang ada di basis data. Oke, itu tadi contohnya membuat tabel. Kemudian ada menghapus basis data. Tadi salah satunya adalah kita gunakan drop. Jadi create, alter, dan drop. Drop ini untuk menghapus. Kalau menghapus database, berarti sintaknya seperti ini. Drop, database, nama database-nya. Contohnya kalau misalnya Budian punya basis data atau database namanya sekolah, berarti drop, database, sekolah. Sama kalau yang tabel, berarti drop, tabel, nama tabel ya. Nah, kemudian di sini ada alter tabel, digunakan untuk mengubah struktur tabel. Nah, contoh kasusnya misalkan ingin menambahkan kolom asal sekolah pada tabel data siswa dengan tipe karakter selebar 12. Maka contohnya adalah alter tabel. Jadi kita mau menambahkan kolom di sini yaitu dengan nama asal sekolah. Nah, perintahnya alter tabel data siswa, ini nama tabelnya, add ini artinya kita menambahkan, kemudian asal sekolah ini nama kolom, varchar ini tipe, dan 12 ini lengthnya. Nah, kalau misalnya di sini ini contohnya ya. Nah, karena ini teori, tapi namanya teori harus dibarengi dengan praktek. Karena kita belum bisa ketemu, Budian kasih tugas saja. Cukup 2 saja, yaitu ketika misalnya Budian ingin membuat membuat tabel dengan nama data barang dengan struktur seperti ini, query-nya seperti apa ya kira-kira? Kemudian yang nomor 2, ketika Budian ingin menambahkan kolom atau field tanggal kadaluarsa yang terletak di setelahnya kolom nama barang, seperti apa sih kira-kira? Nah, coba dikerjakan ya 2 ini. Kalian tulis di buku, difoto, kemudian dikirimkan di Google Drive. Kalau ada yang ditanyakan bisa via WA, bisa chat langsung ke grup ya. Jadi kita sama-sama diskusi bersama. Oke? Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.